Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim atau yang kerap dipanggil dengan Pak Ud lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 1929 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Beliau merupakan anak terakhir dari 10 bersaudara, dari pasangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Nyai Nafikoh. Saudara-saudara beliau diantaranya, Hana, Khairiyah, Aisyah, Azza, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Halik, Abdul Karim, Ubaidillah, Mas Hurroh, dan Muhammad Yusuf. Ketika Nyai Nafikoh meninggal dunia di tahun 1941, ayahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari menikah lagi dengan Ibu Masruroh yang kemudian dikaruniai 4 orang anak diantaranya, Abdul Qadir Hashim, Fatimah Hashim, Chotijah Hashim dan Yakub Hashim. Abdul Qadir meninggal semasa bayi. Usia Yusuf Hashim dengan kakak kandungnya terpaut jauh. Seperti contoh kakak termuda Yusuf Hashim, Abdul Karim Hashim lebih tua 10 tahun darinya. Setelah 41 tahun mengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, akhirnya pada tanggal 13 April tahun 2006 Kiai Haji Yusuf Hashim menyerahkan jabatan kepemimpinan Pondok Pesantren kepada Ir. Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Pada waktu itu usia Kiai Haji Yusuf Hashim sudah mencapai 77 tahun. Kiai Haji Yusuf Hashim menjadi kiai tertua dalam memimpin pondok pesantren se-Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan Kiai Haji Soleh Tambak Beras Jombang, 72 tahun, Kiai Haji Asad Umar pengasuh pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, 73 tahun, dan menjadi pengasuh terlama di pondok pesantren Tebuireng. Setelah penyerahan jabatan kepemimpinan Kiai Haji Yusuf Hashim pindah ke kediamannya sendiri, yakni dari Dalam Kesepuhan atau yang dulu ditempati sebagai rumah Kiai Haji Hashim Asy'ari ke rumah Cukir, tepatnya di selatan Tebuireng. Pada akhir tahun 2006 kesehatan Kiai Haji Yusuf Hashim sudah menurun, hingga pada tanggal 30 Desember tahun 2006 Kiai Haji Yusuf Hashim jatuh dari kamar mandi kemudian dirujuk ke RSUD Jombang dan dirawat selama 3 hari. Kesehatan yang semakin menurun membuat Kiai Haji Yusuf Hashim dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian pada tanggal 11 Januari tahun 2007 Kiai Haji Yusuf Hashim menjalani operasi kecil untuk mengeluarkan lendir dari tenggorokan yang terluka akibat terlalu sering muntah. Namun ternyata virus yang di lendir sudah menjalar sampai ke paru-paru. Tanggal 14 Januari tahun 2007 Kiai Haji Yusuf Hashim meninggal dunia dirawat inap Geraha Amerta Dr. Sutomo Surabaya. Pemakaman dilakukan pada tanggal 15 Januari tahun 2007 di Pondok Pesantren Tebuireng. Setelah lama bergerilya, Pak Ud dan pasukannya turun gunung dan memilih desa pojok, tepatnya di rumah Kiai Haji Abdul Karim, sebagai markas tentara. Markas dengan komandan Kapten Hambali ini, dalam perkembangannya, semakin ramai dikunjungi anggota pasukan maupun rakyat yang simpati pada perjuangannya. Di markas ini pula semangat perjuangan Pak Ud makin terpompa, terutama ketika mendapat kunjungan seorang gadis Madiun, yang ketika itu datang menjenguk kakaknya, Kapten Hambali, yang sedang sakit. Gadis cantik itu bernama Siti Bariyah. Awalnya pemuda Yusuf Hashim menganggap pertemuan dengan adik komandannya ini biasa saja. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, hatinya kemudian terusik. Pada kesempatan berikutnya, Pak Ud mendapat kesempatan mengunjungi rumah Siti Bariyah di Madiun. Jabatannya sebagai komandan di Kompi Hambali, membuatnya cepat akrab dengan keluarga Siti Bariyah. Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Lalu pada tanggal 24 November tahun 1951, pernikahan keduanya diresmikan tanpa kehadiran mempelai wanita, karena Siti Bariyah masih harus meneruskan sekolahnya di Solo. Masa kecilnya dihabiskan di Tebuireng. Dia belajar membaca Al-Quran langsung dari ayahandanya. Ketika melakukan perjalanan, Kiai Hashim sering meminta Muhammad Yusuf kecil untuk mengulangi hafalan ayat-ayat Al-Quran, baik saat naik mobil, kereta api, atau naik delman, dokar. Sejak berumur 12 tahun, dia mondok di pesantren Al-Quran Sedayu Lawas, Gresik, yang dipimpin oleh Kiai Munawar. Kemudian pindah ke pesantren Krapyak, Yogyakarta, di bawah asuhan Kiai Ali Masum. Setelah dari Krapyak, Pak Ud sempat menimba ilmu di Pondok Modern Tegal, Ponorogo. Meskipun tidak sempat mengenyam pendidikan formal, tapi Pak Ud rajin membaca dan banyak bergaul dengan kalangan terpelajar. Hal itu diimbangi dengan ketajaman intuisi dan keluasan bergaul.
Ini sangat mendukung ketika PAUD harus terjun sebagai politisi nasional di kemudian hari. 3 bulan sebelum peristiwa G30 SPKI tahun 1965, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng saat itu Kiai Haji Abdul Qolik Hasyim meninggal dunia. Kepergian Kiai Haji Qolik mengharuskan Kiai Haji Yusuf Hasyim meneruskan perjuangan Kiai Haji Qolik di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Saat menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Yusuf Hasyim masih menjabat sebagai anggota fraksi DPR RI fraksi PPP. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan berasrama yang terdapat di Indonesia. Pendidikan di dalam pesantren bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul, dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata bahasa-bahasa Arab. Para pelajar pesantren, disebut sebagai santri, belajar di sekolah yang ada di dalamnya, sekaligus tinggal pada asrama yang disediakan oleh pesantren. Dalam kepemimpinan Kiai Haji Yusuf Hasyim, pesantren Tebu Ireng mengalami beberapa kemajuan, diantaranya membuka Universitas Hasyim Asy'ari, 1967, mendirikan Madrasah Hufaz Al-Quran sekarang Madrasatul Quran, MQ, 1971, mendirikan SMP dan SMA, 1975. Pada tahun 1972 dibentuklah Madrasah Persiapan Sanawiyah sebagai jawaban atas kebutuhan santri lulusan sekolah dasar dan lanjutan umum untuk dapat memasuki Madrasah Sanawiyah Tebu Ireng yang syarat dengan pelajaran agama. Pada tahun 1974 Kiai Haji Yusuf Hasyim mendirikan perpustakaan yang sekarang dikenal dengan Perpustakaan Wahid Hasyim. Kiai Haji Yusuf Hasyim adalah pemerkasa berdirinya Perpustakaan Wahid Hasyim yang berada di Gedung Kiai Haji Yusuf Hasyim. Kemudian pada tahun 1975 didirikan SMP dan SMA Wahid Hasyim. Di samping sebagai lembaga pendidikan umum, SMP dan SMA Wahid Hasyim mendirikan kelas yang menampung laki-laki dan perempuan dalam satu kelas. Pemberlakuan kelas ini mendapatkan reaksi keras di kalangan masyarakat karena merupakan suatu budaya yang belum ada pada dunia pesantren saat itu. Namun hal itu lambat laun hilang dengan sendirinya karena banyak yang berminat. Hingga pada tahun 2000-an telah dipenuhi oleh 1000-an siswa dari berbagai penjuru tanah air. Pada tahun 1989 Kiai Haji Yusuf Hasyim mendirikan Koperasi Jasa Boga, Jabo, sebagai antisipasi semakin padatnya kegiatan belajar santri. Koperasi ini khusus melayani dan menangani kebutuhan makan santri sehari-hari. Dengan adanya koperasi ini diharapkan para santri tidak perlu khawatir dengan kebutuhan pokoknya. Santri dapat berkonsentrasi dengan baik pada belajarnya. Selain itu, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim juga tergolong pengasuh terlama di Tebu Ireng setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. PAUD mengasuh Tebu Ireng selama 41 tahun, tahun 1965 sampai tahun 2006. Sementara Kiai Hasyim mengasuh Tebu Ireng selama 48 tahun, tahun 1899 sampai tahun 1947. PAUD menjadi pengasuh Tebu Ireng menggantikan kakaknya, Kiai Haji Qolik Hasyim, yang meninggal dunia 3 bulan sebelum meletusnya peristiwa G302 PKI. Selama memimpin Tebu Ireng, PAUD selalu memperjuangkan kemandirian pesantren dan mengupayakan pendidikan murah bagi semua kalangan. Selain itu, PAUD juga tergolong pengasuh Tebu Ireng yang berumur panjang bila dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Kiai Haji Wahid Hasyim wafat di usia 39 tahun, Kiai Haji Abdul Qolik wafat dalam usia 48 tahun, dan Kiai Haji Abdul Karim Hasyim wafat pada usia 54 tahun. Sementara PAUD wafat pada usia 77. Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim adalah salah satu dari sedikit tokoh NU yang menonjol. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ia menjadi seperti itu, selain karena putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia juga lebih dikenal pemberani dan gemar sekali membaca pola kemasyarakatan. Bahkan menurut riwayat keluarga dikatakan bahwa di kamar pribadinya lebih banyak terlihat surat kabar dan clipping-clipping daripada kitab-kitab kuning yang biasa melekat pada keluarga Kiai. Secara ideologis, sejak dulu umat Islam di Indonesia sangat anti-Barat, sehingga dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk melawan sekutu. Awalnya pemerintah Jepang mengizinkan pendirian kantor urusan agama, KUA, untuk menangani urusan pernikahan, talak, rujuk, dan ibadah haji, dengan tujuan untuk mengambil hati umat Islam. Selain itu, penjajah Jepang juga menyetujui berdirinya Masyumi,
Majelis Syuro Muslimin Indonesia, bulan Oktober tahun 1943. Dan ketika ancaman sekutu kian meningkat, Jepang menyetujui usulan para tokoh Islam untuk membentuk Laskar Hizbullah bulan Desember tahun 1944. Setahun sebelumnya, terbentuk pula Peta Pembela Tanah Air. Sebagai tokoh Islam yang sangat berpengaruh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendukung penuh berdirinya Peta dan Hizbullah, bahkan merestui dua orang putranya bergabung di dalamnya. Abdul Kholiq Hasyim bergabung ke Peta dan ikut latihan menjadi Daidanko, komandan batalion, sedangkan Pak Ud yang saat itu masih berumur 16 tahun, masuk Hizbullah sekitar awal tahun 1945. Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 14 dan tanggal 15 Agustus tahun 1945, lalu disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, di berbagai wilayah banyak organisasi-organisasi massa yang membentuk laskar-laskar bersenjata. Salah satunya adalah Laskar Hizbullah, yang menggunakan nama Laskar Hizbullah cukup banyak. Masyumi, yang saat itu merupakan salah satu partai besar, mempunyai laskar yang juga bernama Hizbullah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga membentuk Laskar Hizbullah, yang kemudian dikenal sebagai Laskar Hizbullah Cibarusa, karena perkembangannya berada di wilayah Cibarusa, Cimahi, Jawa Barat. Sementara Pak Ud, walaupun dalam usia yang masih sangat muda, bergabung dengan Laskar Hizbullah Jombang. Ketika resolusi jihad lahir, disusul dengan meletusnya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Pak Ud terpilih menjadi Komandan Kompi Laskar Hizbullah Jombang. Setelah berhasil menaklukkan kota Surabaya, pasukan Belanda bergerak ke arah Jombang dan berhasil memporak-porandakan kota santri itu. Pasukan yang dipimpin Kolonel Van der Plas tersebut lalu bergerak ke arah selatan menuju Tebuireng. Pesantren Tebuireng yang saat itu dipimpin Kiai Wahid Hasyim, dituding sebagai tempat persembunyian tentara Republik sehingga diserang sampai luluh lantak. Pasukan Van der Plas lalu bergerak ke selatan untuk mengejar pasukan Republik pimpinan Pak Ud. Dalam kontak senjata di Desa Laban, selatan Tebuireng, Pak Ud tertembak di bagian dada sebelah kiri. Namun peluru hanya merobek baju uniform kebanggaannya, tidak sampai menembus dada. Pak Ud sempat pingsan selama beberapa jam akibat tembakan tersebut. Pak Ud kemudian diamankan di rumah Maksum, teman dekatnya. Rumah Maksum memang digunakan sebagai tempat menyembunyikan mortir, bedil, mesiu, dan tentara yang sedang dicari-cari Belanda. Setelah 3 hari bersembunyi, Pak Ud meninggalkan tempat persembunyiannya bersama beberapa warga desa. Dari Desa Laban mereka melewati hutan jati ke Desa Sugihwaras, Wosalam, Gumeng, sampai ke kawasan Tretes di Malang. Jarak itu ditempuh selama berminggu-minggu dengan berjalan kaki. Ketika Perdana Menteri Moh Hatta melakukan rasionalisasi dan strukturisasi TNI, Pak Ud masuk dalam dinas TNI dan mendapat pangkat Letnan 1 di bawah pimpinan Letkol Munasir. Menurut satu sumber, Letkol Munasir adalah teman dekat Kiai Haji Wahid Hasyim. Dalam peristiwa Madiun 1948, Pak Ud menjadi salah satu komandan tempur yang berada di garis depan. Pak Ud bersama pasukannya berhasil menyelamatkan beberapa tokoh penting yang diculik PKI, seperti Kapten Hambali, Kiai Haji Ahmad Sahal, dan Kiai Haji Imam Zarkashi, pengasuh pondok modern Gontor Ponorogo. Saat itu Pak Ud terjun bersama kakaknya, Kiai Kholiq Hasyim. 7 tahun berikutnya, yaitu tahun 1955, PKI kembali melakukan pemberontakan melalui peristiwa G30S dengan dibunuhnya beberapa jenderal TNI. Di tengah peristiwa G30S PKI, Pak Ud dan keluarga sudah pindah ke Jakarta, tinggal di kawasan Tebet. Pak Ud, oleh orang-orang PKI di Jakarta, juga dijadikan target pencarian, namun tidak berhasil ditangkap karena saat itu berada di Tebuireng.